Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Dia berharap kamu tetap sehat, tetap penuh dengan sukacita. Ya, mari tetap semangat belajar, menimba ilmu karena kita tahu bahwa hanya ilmu yang akan membantu kita untuk hidup lebih baik di kemudian hari. Today we going to learn about nutritious food. Ya, melanjutkan materi kita untuk yang human digestive system. Kita akan belajar, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar organ-organ pencernaan kita, lalu untuk apa kita makan, apa manfaat makanan bagi tubuh kita. Lalu kita akan belajar makanan yang bagaimana yang perlu kita makan. Ya, makanan apa saja dan untuk apa fungsi makanan-makanan tersebut bagi tubuh kita. Oke? Ready to study now? Oke, good. Anak-anak, kuliah hanya mengingatkan saja bahwa makanan itu sangat penting untuk tubuh kita. Karena makanan itu mengandung nutrisi, ya, nutrien. And then, function of nutrient to our body, ya, to produce energy, ya, untuk menghasilkan energi atau sumber tenaga yang kita perlukan untuk melakukan aktivitas kita, untuk mencas tubuh kita. Kita tidak mencas tubuh kita dengan listrik, tetapi dengan makanan, ya, as body energy source. Berikutnya, fungsi atau kegunaan nutrisi bagi tubuh kita as build new cells, untuk membentuk sel-sel baru di dalam tubuh kita. Dan tubuh kita terdiri dari banyak sel dan semua sel itu dibangun, dibentuk dengan berkala. Jadi terutama bagi kamu yang masa pertumbuhan, tubuh kita terus ditambah sel-selnya. Jadi harus ada yang memberikan asupan gizi atau makanan yang diperlukan untuk membangun sel-sel itu, dan itu adalah fungsinya makanan. Ya, ada sel organ di dalam tubuh kita, sel otak, sel kulit, sel paru-paru, sel, semua bagian tubuh kita terdiri dari sel. Dan kalau kita makan, makanan-makanan itu akan membantu tubuh kita untuk membentuk sel-sel yang baru di dalam tubuh kita. And then replace the damaged cell. Dan kalau ada sel-sel yang rusak dan memang tidak bisa dibangun, tidak dalam proses pembangunan, tetapi bisa digantikan, maka akan digantikan dengan sel yang baru. Ya, sel-sel yang rusak akan diganti oleh sel-sel yang baru. And then nutrient as build the body immune, sebagai perlindungan untuk tubuh kita, membentuk perlindungan tubuh kita dari serangan-serangan penyakit dari luar yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi penting sekali untuk kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat gizi. Oke? Nah, secara garis besar berarti human need food for, jadi makanan yang kita perlukan itu untuk apa saja? First, as energy source, sebagai sumber energi, and then second, body builder atau sebagai pembangun tubuh kita, pembangun tubuh kita, and then third, body protection, sebagai perlindungan bagi tubuh kita. Penting sekali ya, sangat penting sekali. Jadi makanan yang kamu makan itu merupakan diri kamu. Jadi kalau makanannya cukup dan sehat dan terpenuhi, maka kamu akan bisa memenuhi ketiga kegunaan makanan ini bagi tubuhmu masing-masing. Nah, secara khusus kita akan berbicara tentang nutritious food, makanan bergizi, ya. Tidak sembarangan makanan, tetapi makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu yang bagaimana sih Bu Lia? Berarti adakah makanan yang tidak bergizi? Ada. Ada makanan-makanan yang hanya enak di mulut tetapi tidak mengandung zat gizi. Ya, ada.
Tetapi kita hanya akan membicarakan makanan-makanan yang bergizi saja, karena itu yang diperlukan oleh tubuh kita, ya. Yang kita kenal dengan makanan bergizi or nutritious food. What is nutritious food? Nutritious food is a food that containing carbohydrate, protein, vitamin, fat, and mineral. Jadi yang dimaksud dengan nutrisi, zat nutrisi atau nutrisi dalam makanan itu ada 5 bagian nutrisi makanan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dan masing-masing dari zat gizi itu, dari nutrisi itu punya tugasnya masing-masing di dalam tubuh kita. Jadi lihatlah makanan yang ada di meja ini ya. Makanan yang dimakan tidak hanya cukup satu saja. Kamu tidak bisa makan hanya satu jenis saja seumur hidup, karena itu tidak akan memenuhi kebutuhan ini, kelima zat gizi ini ya, tidak akan memenuhi nutritious food ya, karena harus memenuhi kelima bagian ini karena punya tugas masing-masing. Oke? Harus bervariasi seperti ini ya. Ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur, ada buah, ada cairan, dan sebagainya. Kita akan lihat lebih jelas satu persatu. Oke, first, karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat, zat gizi yang pertama adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat has function as energy source, sebagai sumber tenaga. Jadi karbohidrat itu tugasnya sebagai sumber tenaga di dalam tubuh kita. Kita bisa melakukan aktivitas kita karena ada sumber untuk tenaga yang bisa kita pakai untuk melakukan tugas kita. Nah, itu berasal dari karbohidrat. Jadi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. And then the second function of carbohydrate is maintain body temperature, untuk mengatur suhu tubuh kita. Jadi tubuh kita bisa tetap dalam keadaan hangat itu karena kita mengkonsumsi karbohidrat. Jadi anak-anak, ketika kamu ada di tempat yang dingin, kamu menutupi tubuhmu dengan benda yang lebih tebal, contohnya jaket, selimut, begitu ya. Apakah jaket dan selimut memberikan kita panas? Jawabannya tidak. Panas itu berasal dari tubuh kita sendiri. Kalau kita menutupi tubuh kita dengan selimut yang tebal, itu berarti panas dari dalam tubuh kita tidak akan keluar, terperangkap di dalam, sehingga kita akan merasa hangat. Nah, berarti tubuh kita perlu panas. Ya. Nah, panas itu berasal dari karbohidrat. Sumber makanan yang mengandung karbohidrat itu biasanya kita kenal dengan istilah makanan pokok ya. It's rice ya, flour, ini ada beras yang kita olah menjadi bermacam-macam, ada nasi, ada bubur, ada makanan-makanan yang dari beras gitu ya, itu mengandung karbohidrat. Lalu ada tepung macam-macam ya anak-anak ya, bisa ada tepung apalagi maizena, tepung, tapioka, dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan sumber karbohidrat. Bread, banana, corn, ya, sweet potato, cassava. Jadi kalau Indonesia memiliki banyak sekali sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Tidak selalu harus nasi. Karena kamu makan nasi atau singkong itu sama, kandungan gizinya sama-sama karbohidrat. Oke? Jadi kamu bisa mengganti dengan sumber makanan pokok yang lain. Nah, biasanya sumber karbohidrat itu kita perlukan dalam jumlah yang banyak. Karena kita butuh banyak tenaga, karena ini memang sumber tenaga. Jadi ini kita perlukan dalam jumlah yang paling banyak di antara porsi makan kita, terutama bagi kamu yang masih aktif bergerak, itu kita hidrat. Nah, berikutnya the second is protein. The function of protein as bodybuilder. Jadi sebagai pembangun di dalam tubuh kita, yang membangun tubuh kita. Jadi seperti rumah yang dibangun, itu sama dengan tubuh kita dibangun dari
kecil, kamu semula kecil bertambah besar. Kok bisa bertambah besar, Bu Lia? Ya karena ada yang membangun tubuh kita. Siapa yang membangun? Apakah insinyur? No, insinyurnya adalah protein yang kita makan ya di dalam tubuh kita. Nah, kenapa protein disebut sebagai bodybuilder? Karena protein can build new cells, dapat membentuk sel-sel yang baru, replace the damaged cell, mengganti sel yang rusak, strengthen the body immune, memperkuat daya tahan tubuh kita, and then balance the fluid in the body, jadi mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita terdiri dari 70% cairan, jadi harus diatur supaya seimbang. Siapa yang bertugas? Protein. Nah, food source of protein is divided into source, plants protein and animal protein. Jadi protein itu dibagi menjadi dibedakan menjadi dua. Protein yang berasal dari tumbuhan, ada protein yang berasal dari hewan. Kalau dari tumbuhan kita kenal dengan protein nabati, kalau hewan protein hewani. Nah, protein nabati itu berasal dari apa? Makanan-makanan yang mengandung protein dari tumbuhan itu contohnya seperti biji-bijian ya, makanan yang dari biji-bijian, edamame, kedelai anak-anak ya, kacang, semua jenis kacang, biji-bijian, biji bunga matahari, biji labu, dan masih banyak yang lain. Terutama juga olahan-olahan biji, contohnya tempe dan tahu, tofu and tempe, itu berasal dari olahan biji kedelai dan biji-biji yang lain. Masih banyak sekali biji-bijian di sekitar kita ya. Dan juga dark leaf greens, jadi sayur-sayuran yang warnanya hijau pekat ya, hijau pekat ya, broccoli and then spinach and anything else ya, dan masih banyak yang lain. Oke. Lalu protein yang berasal tetapi dari tumbuhan, dari hewan. Kalau tadi dari tumbuhan, sekarang yang dari hewan. Kalau yang ini kok ada, ini apa Bu Lia? Ini susu tetapi yang diolah dari biji-bijian, susu kedelai misalnya ya, atau susu dari olahan biji yang lain. And then animal protein, protein hewani itu berarti protein-protein yang berasal dari hewan, from fish, and then chicken, and then meat, milk ya, susu, tetapi susu yang berasal dari hewan, susu sapi, susu kambing, olahan susu, yogurt, cheese, ya, mayones, nah, lalu egg atau telur, daging cincang, sosis, and then lain sebagainya yang berasal dari hewan, ya, itu merupakan sumber makanan yang mengandung protein. Bu Lia, mana lebih baik, protein hewani atau nabati? Anak-anak kita butuh keduanya. Kita butuh keduanya dan kandungannya memang sama-sama protein, tetapi kita tidak bisa mengatakan protein nabati lebih baik dari protein hewani atau sebaliknya, karena memang masing-masing satu jenis makanan saja bisa mengandung lebih dari satu zat gizi. Jadi tidak ada makanan yang paling baik untuk kita terus konsumsi. Yang baik adalah kita konsumsi dalam bentuk bervariasi, bergantian, karena masing-masing punya manfaat yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, and then the third is fat, lemak, ya. Lemak itu penting nggak Bu Lia bagi tubuh kita? Penting, ya. Apa kegunaan lemak? Function of fat to produce calories or energy supply as energy supply. Loh, apa bedanya ini Bu Lia dengan karbohidrat? Anak-anak, ternyata lemak itu juga bisa digunakan sebagai sumber tenaga, tetapi sumber tenaga cadangan, energy supply. Jadi dia hanya tenaga cadangan, energi cadangan. Maksudnya begini, kalau kita makan, makanan kita mengandung karbohidrat dan lemak, nah karbohidratnya akan langsung diubah oleh tubuh menjadi, dalam proses pencernaan diubah menjadi zat gula, yang berguna untuk sumber tenaga.
tetapi lemaknya akan disimpan terlebih dahulu di dalam tubuh kita, bisa jadi di bawah kulit kita, jadi bantalan gitu ya. Jadi kalau gemuk itu berarti banyak lemaknya, itu memang ditimbun di dalam tubuh sebagai energi cadangan. Jadi kalau kita kekurangan karbohidrat, itu akan diambil untuk digunakan sebagai energi cadangan. Tetapi kalau kita makan banyak kalori, banyak karbohidrat, dan banyak lemak juga, maka karbohidratnya akan digunakan untuk tenaga, sedangkan lemaknya akan tertimbun, dan itu tidak baik juga ya. Harus cukup jumlah porsi yang kita perlukan, lemak ini sedikit saja ya, tidak seperti karbohidrat. And then the second function of fat to dissolve vitamin. Jadi untuk melarutkan vitamin. Jadi tubuh kita tidak bisa menggunakan vitamin kalau tidak ada lemaknya, terutama vitamin A, D, E, dan K. Jadi vitamin A, D, E, dan K itu hanya bisa dilarutkan di lemak. Jadi kalau tidak ada lemak, vitamin A, D, E, dan K itu tidak bisa terlarut dan tidak bisa digunakan oleh tubuh kita. Lalu vitamin yang lain, vitamin yang tidak ada di sini, contohnya vitamin apa? Vitamin B dan vitamin C itu larutnya di air. Jadi bisa tanpa lemak, jadi oleh air. Sehingga kalau kelebihan vitamin B dan C tidak masalah kalau konsumsinya jumlahnya banyak, karena larut oleh cairan yang kita minum dan bisa dibuang keluar tubuh kalau kelebihan vitamin. Tetapi tidak begitu halnya dengan vitamin A, D, E, dan K ini ya. Karena kalau dia larut di dalam lemak, berarti kalau dia kelebihan malah nanti jadi terjadi kelebihan over vitamin di dalam tubuh kita, dan itu juga bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Makanya apakah perlu? Ya, nanti kita akan bahas berikutnya ya. And then fat function to protection from cold temperature, untuk melindungi tubuh kita dari suhu yang dingin. Anak-anak yang punya badan yang gemuk biasanya lebih suhu tubuhnya lebih tinggi dan lebih hangat, tidak mudah kedinginan dibandingkan dengan anak-anak yang tubuhnya kurus, kekurangan lemak, karena memang fungsinya lemak itu untuk melindungi dari cuaca yang dingin di luar. And then as body fat, sebagai bantalan tubuh, supaya tubuhnya punya bantalan, itu juga mengurangi cedera pada tulang ya. Nah, fat food source is divided into two source, from animal and then from plant. Animal fat contohnya sumber makanan yang mengandung lemak dari hewan, itu contohnya susu dari hewan, susu sapi, susu kambing, apalagi anak-anak susu dari hewan itu mengandung lemak hewani. Lalu olahan-olahan susu, contohnya keju, yogurt, mayonnaise, and then masih banyak yang lain. Apalagi anak-anak ya, butter ya, mentega, itu juga fat, animal fat. And then lemak dari hewan ya. Kalau kamu makan daging, itu biasanya kalau daging merah saja itu protein, tetapi ada lemaknya sedikit. Tetapi kalau ada daging, bukan daging maksudnya ya, lemaknya hewan itu yang warnanya putih gitu ya, itu lebih banyak mengandung lemak, fat. And then egg atau telur, dan masih banyak yang lain yang berasal dari hewan. And then plant fat, makanan atau lemak yang berasal dari tumbuhan. Ini biasanya jauh lebih aman daripada yang fat atau lemak yang berasal dari hewan. Ini lebih aman biasanya kalau lemak dari tumbuhan. Contohnya from the avocado, peanut ya, olahan peanut juga peanut butter, olive oil, walnut, sunflower seeds, coconut oil, edamame soybeans, ground flaxseeds ya. Jadi itu beberapa contoh sumber makanan yang mengandung lemak.
Kamu butuh tetapi tidak terlalu banyak kalau yang lemak, ya. Boleh banyak kalau yang ini plant fat. Lebih aman daripada yang dari hewan. Okay, and then fourth, vitamin. The function of vitamin for our body as body regulator and then body protection, sebagai pengatur di dalam tubuh kita dan sebagai perlindungan bagi tubuh kita. Anak-anak terutama pada musim seperti sekarang ini, kita harus hidup dengan hati-hati karena banyak sekali virus di sekitar kita, dan salah satu yang bisa melindungi kita dari serangan-serangan virus itu dan untuk meningkatkan body imun kita adalah dengan mengkonsumsi vitamin, ya, dengan mengkonsumsi vitamin. Vitamin itu tidak dibentuk oleh tubuh kita. Jadi kita membutuhkan vitamin dari luar, dari makanan kita. Jadi konsumsilah makanan-makanan yang mengandung vitamin. Contohnya apa? Contohnya makanan yang berasal dari buah-buahan. Setiap buah-buahan itu mengandung vitamin dan vitaminnya berbeda satu dengan yang lain. Satu buah bisa mengandung vitamin lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Jadi tidak ada buah yang paling baik untuk dikonsumsi dan ada yang tidak baik, karena masing-masing punya kandungan vitamin yang berbeda-beda. Karena vitamin itu sendiri ada banyak jenisnya, anak-anak. Kamu bisa lihat di buku paketmu halaman 45, itu ada vitamin mulai dari A, B, C, D, E, dan K. Itu vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita. Vitamin B sendiri itu ada vitamin B1 sampai B12. Banyak sekali jenis vitamin. Dan sumbernya berasal dari buah dan sayur yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan masing-masing punya fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Coba kamu lihat di bukumu halaman 45, ya. Ada vitamin A, misalnya vitamin A itu untuk kesehatan mata, untuk kesehatan kulit, untuk immunity atau imunitas tubuh kita. Vitamin B1 mencegah dari penyakit beri-beri, untuk membantu proses pencernaan, dan untuk mempertinggi nafsu makan. Vitamin C untuk menambah daya tahan tubuh, mencegah sariawan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Vitamin D itu penting untuk pertumbuhan tulang kita, untuk mencegah osteoporosis, untuk membangun gigi, pembentukan gigi kita tetap sehat. Vitamin E untuk kesehatan kulit kita, untuk menangkal radikal bebas yang ada di sekitar kita. Vitamin K untuk pembentukan darah dan untuk pembentukan tulang. Nah, anak-anak banyak sekali fungsinya, dan itu kalau tidak terpenuhi maka tubuh kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Kamu tidak bisa mengatakan aku hanya butuh vitamin C saja karena aku sukanya makanan atau buah-buahan yang mengandung vitamin C, yang lain nggak usah. Tidak bisa, karena masing-masing kegunaannya beda-beda. Nah, apa sajakah buah dan sumber vitamin dalam makanan? Ini ada beberapa vitamin A, itu bisa from egg, butter, papaya, carrot, milk, cabbage, and then fish, milk, ya, potato, and then meat, dan masih banyak lagi vitamin B yang lain. And then vitamin C from the guava, tomato, grapes, orange, lemon, and then vitamin D from fish, sunlight, ya, cahaya matahari yang membantu kita untuk memproses vitamin D. And then banana, green vegetable, and then almond, and vitamin K from tomatoes, meat, spinach, dan masih banyak yang lain. Ini beberapa jenis vitamin dan sumber makanannya. And then minerals. The last is minerals. Jadi yang kelima adalah mineral. Mineral
function of minerals for our body as body regulator, sebagai pengatur tubuh kita. Ini juga sangat penting karena dia yang mengatur kerja tubuh kita. Ada banyak sekali jenis mineral, kalsium, magnesium, iron, potasium, magnesium, and then zinc, fosfor, fluor, dan masih banyak yang lain, dan masing-masing punya tugasnya masing-masing. Kamu bisa lihat di bukumu halaman 45 dan 47 ya. Dan sumbernya makanan apa yang mengandung mineral itu ada di bagian bukumu itu ya, bisa kamu lihat lebih jelas. Oke? And then berarti makanan yang kita makan itu adalah makanan yang harus mengandung nutrisi. Nutritious food is a food that contain carbohydrate, protein, fat, vitamin, and minerals. Dan masing-masing carbohydrate as energy source and maintain body temperature, protein as body builder, strengthen the body immune, balance the fluid in the body, and then fat as energy supply, protection from cold temperature, dissolve vitamin, and then vitamin as protein protection, and then regulator of body, and then mineral as body regulator. Oke, itu adalah nutrisi pada makanan dan sumber makanannya. Jadi mulai sekarang makanlah makanan yang mengandung zat gizi yang cukup, karena itu memang diperlukan untuk tubuh kita. Oke? Oke, enough for today. Thank you. See you next time. Bye-bye.